Aku pengasuh Pak Karno. Saat dia bilang itu, nggak ada yang sadar guys. Udah malam kan nih, kata dia datangnya sore. Nah udah malam, terus papi gua menawarkan untuk mengantarkan dia pulang. Terus tapi balik kuburan. Kenapa aku untuk ini? Wes udah mulai ya, cuma aku pulang. Tapi aku bingung dong. Kok jalan bentuk di kuburan? Oke, selamat datang di King of Ngawi. Jadi di sini aku bakal cerita hal yang cukup horor, karena di TikTok ada permintaan juga untuk cerita horor. Ada satu komen ini, nah itu komen terus ceritain hal horor. Oke, ini ceritanya ini mungkin cukup panjang, jadi siapkan kopi kalian. Siapkan rokok kalian kalau kalian ngerokok. Langsung kita masuk ke ceritanya. Jadi cerita ini tak alami pas waktu aku kecil. Aku lali, aku umur berapa, tapi pas waktu aku kecil itu, pada suatu sore, pokoknya sekitar jam 5 atau jam 4, ada seorang nenek-nenek datang ke rumah saudara gua atau mbah gua lah intinya, ke mbah gua, datang ke rumah mbah gua. Terus dia pesan kopi hitam, gelas kecil, kalian tahu gelas kecil yang cangkir itu, dia pesen. Terus dia pakaiannya itu kayak pakai capil gitu, yang kayak orang ke sawah gitu. Terus dia pesan kopi, dia minum di situ. Terus habis minum dia bayar, dia cerita. Terus habis itu mbah gua yang jualan kopi itu, atau saudara gua yang jualan kopi itu, namanya orang Jawa ya, dia kayak ngelihat mbah itu kayak punya aura gimana gitu loh, punya aura yang mistis mungkin. Terus akhirnya uang yang buat dia bayar kopi itu buat jimat. Nah iya, uang yang buat dia bayar kopi itu buat jimat, ditaruh di laci katanya buat penglaris atau gimana gitu. Terus habis dia minum kopi, mbah itu minum kopi, dia kan udah bayar. Terus diajak dulu masuk ke rumah saudara gue itu, masuk ke rumah, cerita dong. Nah papi mami gue kumpul cerita bla 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 bla. Dan ada cerita yang bikin gue kaget. Pas gue ingat ini kaget banget gue, karena gini, dia bilang, aku pengasuh Pak Soekarno, Bung Karno, aku pengasuh Pak Karno. Nah tapi saat dia bilang itu, nggak ada yang sadar guys, kalau mbahnya ngomong pengasuhnya Mbah Karno. Belum ada yang sadar. Jadi orang-orangnya bilang, oh gitu, oh ngono mbah, walah, bilang walah, pokoknya kayak ya didengerin aja. Terus dia juga nembang godong rawi. Kalian tahu nggak? Ada kembang rawi kok, dong rawi, kembang rawi nembang, dia paseh banget nyanyinya. Terus habis nyanyi itu udah malam kan nih, kan dia datangnya sore. Nah udah malam, terus papi gua menawarkan untuk mengantarkan dia pulang. Terus akhirnya dianterin papiku pulang, dibonceng naik motor. Arahnya itu ke lor itu ya, lor. Pokoknya nganggup sojo, aku lali bahasa Indonesia ini, lor. Arahnya ngalor. Nah terus dia berhenti di dia nyetopin papi gua di salah satu kuburan. Jadi wes metu ini loh, ini kita anak atasnya tapi balik kuburan, papiku muni ngono kan. Terus akhirnya kenapa aku metu gini, akhirnya dia turun di situ. Wes udah mulai ya, cungetepnya aku, dia bilang gitu sih neneknya. Dia mbah, akhirnya papi pulang. Papiku bingung dong, kok jaluk meduk ning kuburan. Ya guys, ada yang lupa. Misalkan kalau papi gua tetap maksa mau ngikutin mbah itu, mau ngantar mbah itu, papi gua gak mau pulang, kata kiai papi gua bisa ikut ke alam mbah itu. Dah merasa janggal, malam-malam nenek
diterima mulai tapi jalan bentuk di kuburan. Janggal kan, janggal. Singkat ceritanya, nenek-nenek itu sering main ke sini, ke rumahnya saudara gua dan ke rumah gua, sering main lah. Terus singkatnya dia mau modalin papi gua itu di saat itu jujur aja lagi lagi dikejar utangnya lagi banyak, tanggungan lagi banyak. Terus dia, nenek-nenek itu bilang, tak modali gue, tak modali itu, mau dimodalin papi gua. Dan papi gua percaya aja. Akhirnya papi gua percaya aja, papi mami gua percaya aja dengan mbah itu. Akhirnya ini gua teko ning omahku Tegal Sari. Nah, Tegal Sari sama kuburan yang papi gua nurunin nenek itu jauh. Tegal Sari itu daerah kecamatan Kedunggalar. Nah, waktu papi gua nurunin mbah itu masih di kecamatan Jogorogo. Buat kalian yang orang Ngawi pasti tahu lah. Terus omahku pokoknya intinya enek wit gori ini warnanya gori kuning. Pokoknya engko teko ngarep dolan rono teko rono pokoke golek omahku, ngarep omahku enek wit gori kuning. Oh nggih mbah ini ngono kan. Terus papi gua percaya. Terus akhirnya setelah itu banyak bilang gini, tapi kowe ojo goleki aku, mendingan ojo goleki aku sih. Ini mbahnya itu bilang gini, kamu jangan cari aku dulu, ini kowe ojo jajal goleki omahku sih, nek aku tak kongkon. Ini ngono rasa kowe. Tapi mami gua mungkin udah nggak sabar, akhirnya boncengan bertiga sama gua ke nyari rumahnya mbah itu. Pokoknya nggak sabar lah. Pas gua waktu perjalanan mau ke rumah mbah itu duduk di salah satu batu yang angker di Alas Samben. Mungkin orang-orang Jogorogo tahu Alas Samben apa. Duduk di salah satu batu angker itu sambil makan mie, sambil makan lah ini ya. Janggal kan, omahnya Tegal Sari kok dia nyapa dadak teko Samben. Pokoknya Samben kalau Tegal Sari aduh banget cah. Duduk terus papi mami gua, lah aku mbah minten. Terus papi gua bilang gini, ojo tingeti pura-pura gak ngerti. Nah, karena semua keluarga aku dah kepo, semua orang-orang dah kepo, akhirnya kita datang ke Tegal Sari naik motor kita. Terus tanya ke penduduk Tegal Sari situ, enten sing namine Mbah Minten bang mriki. Gak enak sing jenenge Mbah Minten bang mriki. Gak enak yang nggak ada yang namanya Mbah Minten ininya gitu. Terus dicari-cari kan dia ngasih clue. Rumahku sing enek wit nongko warna kuning, wit gori sing warna kuning. Akhirnya digoleki omah sing enek wit gori warna kuning nggak ada. Dan kalian tahu yang ada wit gori warna kuningnya apa? Kuburan. Jadi saat itu kita mengambil kesimpulan bahwa Mbah Minten sudah meninggal dan yang datang ke rumah kita itu arwah tuh atau awal halus lah. Nah, terus setelah ditelaah lagi ada omongan Mbah Minten yang bikin kita tercengang. Itu tadi dia bilang, aku perawatnya Bung Karno. Nah, saat itu Bung Karno udah meninggal, apalagi perawatnya, ya kan? Janggal kan? Nah, di situ orang-orang baru sadar. Pas Mbah Minten omong dia perawatnya Bung Karno, pas saat di rumah saudara gue itu orang-orang belum sadar, tapi saat itu baru sadar orang-orang baru sadar guys. Terus selang beberapa hari papi gue pergi ke rumahnya ke rumahnya salah satu kiai. Terus tanya, Mbah Minten iki jane
ini tanya lah, badminton ini jane apa gini. Terus kiainya jawab gini, lah kuwi lo wis mati badminton wis keeneng, kuwi iki ditutne kuwi arwah ini ngono. Teh gue juga ikut waktu itu. Terus yes jajal tak celok badminton, dipanggil sama kiainya papi gue. Dan lo tahu saat mbah kiai itu panggil atau si kiai itu panggil, tuh suasananya jadi gelap, jadi dingin, jadi kayak ada angin sempripit gitu, kan, langsung gelap gitu. Terus selang beberapa tahun papi gua ke kiai yang lainnya, namanya Mbah Fajar, mohon maaf Mbah Fajar tak sebut Mbah Fajar. Terus bilang gini, Mbah Fajar, kowe yen ngasih nompo bantuan Mbah Minten, yen kowe ngasih gelem dimodali Mbah Minten tetep njaluk ijol. Wong sing paling mbok sayang ya anak-anakmu kuwi, salah siji anak-anakmu. Untungnya papiku gak sida menerima bantuan dari Mbah Minten, untungnya gitu guys. Jadi gitu ceritanya. Suwun ya, terus delok video ini sampai bal. Nah, kalau senang video kayak gini, coba di like dan di share ke teman-teman kalian. Aja lali follow kita King of Ngawi. Suwun. Iya guys, lali meneh. Ngerti copel sing tak cerita nungguan awal mau. Nah, kayak copel kayak kisah di bawah minta kuwi arep dijaluk karena mamiku diguyoni lah. Tak guni mbah, terus Mbah Minten jawab gini, Piki apa kuat? Intinya copel yang dipakai Mbah Minten itu adalah bandoso. Ngerti bandoso ora? Sing tinggal wong meninggal kalau keranda.